Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan rangkaian ibadah pekan keluarga dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-70 Gemibem Bersinode. Hanya oleh perkenanan Tuhan kita ada saat ini. Karena itu marilah kita arahkan hati kita dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Mari berdiri dan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Di tempat ini kita beribadah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupmu. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami, tapi kami tidak menghargai itu. Terlalu sering Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang menurut pikiran kami adalah benar, padahal salah di hadapan-Mu. Kelalaian dan kekerasan hati kami menjadikan kami sengsara oleh dosa. Ya Tuhan, masihkah kami mendapatkan tempat di hati-Mu? Kasihani dan ampunilah kami, Tuhan. Jadi kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tunjukkanlah perintah-Mu melalui firman-Mu, dan berilah Roh-Mu yang kudus bagi kami, untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di hari pertama dalam ibadah pekan keluarga, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 18. Kita membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang berkata demikian. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir,
karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan ibadah syukur sepekan oleh keluarga atau kelompok keluarga dalam rangka kita bersyukur dan merayakan kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan bagi Gemibem. Tahun ini tepatnya pada tanggal 28 Juni 2020, Gereja Masih Injili di Bolang Mongondo boleh memperingati 70 tahun bersinode. Dan pada tanggal 6 Juli tahun 2020 merayakan 116 tahun Hari Pekabaran Injil di Bolang Mongondo. Momentum ini harus disyukuri dan dirayakan. Dan tentu dengan tidak mengabaikan prosedur pemutusan COVID-19 yang ada. Karena untuk mencapai usia ini, banyak hal yang telah dilewati oleh Gemibem. Bahkan bahtera atau perahu besar yang melintasi samudra, Gemibem telah melewati berbagai pengalaman termasuk ombak dan gelombang saman yang tak jarang membawa perahu besar yang bernama Gemibem ini seperti mau karam atau tenggelam. Namun Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa itu telah membawa gerejanya luput dari berbagai tantangan, baik yang datang dari luar persekutuan maupun yang datang dari dalam tubuh persekutuan Gemibem itu sendiri. Tuhan telah mengaruniakan daya tahan yang luar biasa serta hikmat-Nya kepada para orang tua kita, pelayan-pelayan Tuhan, bersama-sama jemaat di masa-masa yang lalu, sehingga kini kita boleh mewarisi Gemibem yang tetap eksis dalam menyatakan panggilan-Nya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Gemibem terus mewujudkan tugas panggilan-Nya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia, secara khusus di tanah Bolang Mongondo Raya yang tercinta ini. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita bersama saat ini, kita membaca Yitro ayah mertua Musa bersama-sama dengan Sipora, anak Musa yang nantang menjumpai Musa. Yitro mendatangi Musa didorong oleh kabar yang ia dengar bahwa Musa dan Israel telah berhasil keluar dari Mesir, terutama mendengar apa yang telah dilakukan Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Ketika berjumpa dengan Yitro, Musa menceritakan kembali keberhasilan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, segala kesusahan mereka selama berada di jalan, dan terutama pertolongan Tuhan atas Musa dan orang-orang Israel itu. Mendengar cerita Musa, Yitro sangat bersukacita dan memuji Tuhan. Alasan Yitro memuji Tuhan karena ia meyakini pekerjaan tangan Tuhan di balik pembebasan orang-orang Israel dari orang-orang Mesir dan terutama Firaun yang angkuh itu. Di samping itu, Yitro menyadari bahwa ternyata Tuhan
lebih besar dari segala Allah bangsa-bangsa, tentunya termasuk Allahnya bangsa Mesir. Atas dasar itulah Yitro mempersembahkan korban kepada Allah sebagai bentuk syukur dan sukacita Yitro. Pengakuan iman Yitro ini sesungguhnya sebuah pengakuan iman yang unik dan menarik untuk dilihat lebih jauh. Dan tidak ada catatan dalam Alkitab yang menghubungkan Yitro dengan Abraham, Ishak, dan Yakub leluhur Israel yang percaya kepada Allah. Ia hanya dikatakan seorang imam di Median yang salah satu anaknya menjadi istri Musa. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lain yang menghubungkan dia dengan bapak-bapak leluhur orang Israel. Kemungkinan ia mengenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub setelah bergaul dengan Musa. Tetapi apakah karena hal itu kemudian Yitro menjadi seorang yang beriman seperti Abraham, Ishak, Yakub termasuk Yitro? Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Namun sekalipun demikian, melalui bacaan Alkitab saat ini, kita dapati Yitro mengaku bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang besar. Bahkan dia melebihi Allah, ilah atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Sebuah pengakuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan mengucap syukur. Saudara, bagaimana sikap iman kita saat ini dalam suasana merayakan 70 tahun Gemibem bersinode dan memperingati 116 tahun Hari Pekabaran Injil di tanah Totabuan? Seharusnya kita lebih dari Yitro dengan pengakuan iman serta ucapan syukurnya. Mengapa? Sebab kita semua umumnya telah lahir dan besar dalam pengenalan akan Tuhan. Salah satunya melalui wadah gereja Masih Injili di Bolang Mongondo. Kenyataan diri kita yang seperti itu seharusnya membuat kita benar-benar dapat melihat dan menghayati kasih dan kebaikan Tuhan bagi gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Penghayatan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang kemudian menghadirkan kerinduan dan dorongan kepada kita untuk memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Sebab kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Gemibem dapat terus ada dan berkarya sampai saat ini. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan nyanyian firman Allah, Jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Sekarang diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Mari memberi persembahan sambil memberi kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Kami menghampiri Dikau ya Tuhan pada malam hari ini. Karena sewaktu warga gereja Masih Injili di Bolang Mongondo, dalam rangka menghayati kebaikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berpaling dalam perjalanan Gemibem sampai di usia yang ke-70 tahun bersinode
Dan 116 tahun Injil ada di Tanah Bolang Mongondo ini. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhanlah yang telah menghadirkan Gemibem di Tanah Totabuan ini. Tuhan jugalah yang telah berperan menolong, menjaga, menyertai perjalanan Gemibem sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Karena dengan para pendahulu kami yang sudah memberi diri dalam pelayanan agar supaya Gemibem terus bertumbuh, hidup dan berbuah sampai saat ini, maka Gemibem akan terus menyatakan karya agungmu di tengah-tengah dunia ini melalui jemaat-jemaat yang ada, pelayan-pelayan yang sudah Engkau pilih dan utus untuk melanjutkannya. Karena itu diberkatilah Gereja Masiri Injili di Bolaang Mongondo, mulai dari tingkat sinode wilayah sampai ke jemaat-jemaat. Diberkatilah para pelayan-pelayan yang telah Engkau utus untuk melayani gereja jemaat Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga jemaat, dan biarlah persekutuan kami sebagai Gemibem, sebagai jemaat Immanuel Kota Mobagu, kiranya kami tetap menjadi umat-Mu yang tidak pernah menjadi lelah untuk terus menyatakan kesaksian imannya dalam kata dan perbuatan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang lahir dari keluarga Kristen, kiranya kami tidak hilang dari hadapan-Mu Tuhan. Tetapi sebagaimana Yitroh, demikian juga kami terus dapat mengungkapkan pengakuan iman kami kepadamu ya Allah Pencipta yang berkuasa atas alam semesta ini, yang berkuasa bagi raja-raja, bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kehendak Tuhan akan selalu jadi bagi kami, bagi dunia ini, dan bagi umat gereja Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar supaya kami senantiasa beroleh pertolongan Tuhan tengah-tengah perjalanan hidup kami ke depan sebagai gereja, tapi juga sebagai bangsa. Kiranya Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja, di tengah-tengah persekutuan jamaat yang ada di Kolom, persekutuan Bapak, Ibu, remaja, pemuda, sampai ke anak sekolah minggu, bahkan terhadap keluarga-keluarga, rumah tangga, jemaat Gemibem Immanuel Kota Mobagu. Kami berdoa, kiranya kami tidak pernah menjadi bosan atau jemu untuk terus menyaksikan karya agung-Mu, tapi juga mensyukurinya di setiap waktu dan di segala tempat, karena pertolongan Tuhan yang Engkau perlihatkan, bahkan yang sudah kami nikmati, alami, baik sendiri-sendiri, keluarga, tapi juga sebagai gereja. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan tetap hadir tengah-tengah perjuangan kami sebagai gereja Tuhan, dalam rangka untuk menjadikan gereja Tuhan di dunia ini sebagai alat-Mu yang dapat menerangi kegelapan, yang dapat memberikan rasa sedap bagi dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, agar supaya damai sejahtera, suasana aman dan tanpa takut akan menjadi bahagian dari kami, baik kami sebagai gereja jemaat, tapi juga sebagai bangsa dan negara. Terutama ketakutan kami terhadap virus COVID-19. Semua daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan yang bertanggung jawab terhadap penyebaran virus ini, kiranya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi juga biarlah kesadaran dan rasa tanggung jawab dari kami umat-Mu. Kami juga akan selalu berusaha bersama-sama
menanggulanginya dengan taat dan disiplin untuk melakukan sesuai dengan protokol COVID-19 sehingga kami terhindar dan sesama kami orang lain terhindar dari virus yang menakutkan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas semua pujian, sembah, dan syukur kami, persembahan yang sudah disampaikan, diberikan oleh umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada. Kiranya itu pun menjadi alat Tuhan dalam rangka untuk meneruskan tugas panggilan gereja di dunia ini. Inilah kami ya Tuhan yang selalu datang kepadamu dengan ucapan syukur dan dengan doa. Semua ini kami naikkan demi berimankan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita lakukan nyanyian Kidung Jemaat 402 ayat 2. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan seterusnya. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, sehingga rasa takut dan khawatir tidaklah menjadi bagian kita. Amin. Demikianlah ibadah pekan keluarga malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.